Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fani Lilianti dari PKBM Go Digital. Hari ini kita memasuki minggu kedua dengan mata pelajaran matematika dengan judul Volume Bangun Ruang Tabung. Teman-teman, selamat datang di minggu kedua. Nah, minggu ini kita akan fokus memahami bentuk silinder tabung dan bagaimana cara menghitung isinya, yaitu volume dengan tepat. Teman-teman, ada 3 fokus pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu konsep dasar, memahami konsep film tabung. Dan yang kedua yaitu bedah rumus, menguasai komponen rumus. Nah, yang ketiga yaitu penerapan pada benda di sekitar kita. Nah, ternyata bentuk tabung ada di mana-mana, mulai dari tandon air, drum industri, sampai kaleng susu di dapur kita. Dengan menghitung volumenya, kita bisa tahu berapa banyak isi yang bisa ditampung wadah tersebut. Sebelum menghitung volume, kita harus ingat kembali dasar dari alas tabung, yaitu lingkaran. Kuncinya ada pada 2 garis ini, yaitu diameter yang membelah lingkaran, dan jari-jari yang merupakan setengah dari diameter. Untuk mencari luas alas, rumusnya adalah pi dikali jari-jari kuadrat. Sekarang kita bahas tentang pi. Pi adalah angka tetap yang selalu ada pada setiap lingkaran. Supaya hitungan kita lebih mudah, ada triknya, yaitu gunakan 22/7 kalau jari-jari atau diameternya bisa dibagi 7. Seperti 7,14 atau 21. Tapi kalau angkanya bukan kelipatan 7, seperti 5 atau 10, gunakan saja 3,14 supaya perkalian desimalnya lebih gampang. Nah, supaya lebih mudah, bayangkan bagaimana volume tabung terbentuk. Mari kita gunakan perumpamaan koin. Bayangkan satu koin bundar sebagai luas alas lingkaran. Sekarang bayangkan kita menumpuk puluhan koin yang sama persis lurus ke atas. Nah, tumpukan ini akan membentuk sebuah tabung dan jumlah koin ke atas itulah yang kita sebut sebagai tinggi. Jadi, prinsip utama mencari volume adalah cukup dengan mengalihkan luas alas dengan tingginya. Setelah kita paham konsep tumpukan koin tadi, mari kita susun menjadi satu rumus matematika yang utuh. Kita mulai dari luas alas lingkaran, yaitu PR pangkat 2. Karena tabung memiliki tinggi, maka luas alas tersebut tinggal kita kalikan dengan tingginya. Hasil akhirnya kita dapat rumus volume tabung, yaitu V sama dengan PR pangkat 2 kali T. Sekarang, mari kita perhatikan detail dari rumus yang baru saja kita susun. V di sini memiliki volume atau kapasitas isi dari wadah yang kita ukur untuk P. Seperti yang sudah kita bahas, nilainya adalah 22/7 atau 3,14. Jangan lupa, R adalah jari-jari lingkaran alas dan T adalah tinggi tabung dari bawah ke atas. Nah, pastikan semua satuan ukuran sudah sama sebelum kita mulai menghitung. Nah, setelah mengerti rumusnya, bagaimana cara kita mempraktikannya di rumah? Nah, ada 3 langkah mudah. Yang pertama, ukur alas. Gunakan penggaris untuk mengukur diameter wadah. Lalu bagi 2 untuk mendapatkan jari-jari. Yang kedua, ukur tinggi. Tarik garis lurus dari dasar wadah sampai ke bagian atas. Nah, yang terakhir, hitung. Masukkan angka yang kalian dapat ke dalam rumus Pi sama dengan PR pangkat 2T dengan nilai Pi yang paling cocok. Sebagai penutup sesi penjelasan kita, ingatlah satu hal penting ini. Belajar matematika dasar itu bukan cuma soal menghafal deretan rumus yang terlihat rumit. Matematika sebenarnya adalah keterampilan nyata yang kita butuhkan untuk mengelola sumber daya di sekitar kita, seperti air atau hasil bumi, secara efisien dan bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami volume, kalian jadi lebih pintar dalam merencanakan kebutuhan rumah tangga kalian sendiri. Sekarang mari kita coba hitung contoh nyata yang sering kita temui di rumah, yaitu tandon air. Misalkan kita punya tandon dengan jari-jari 1 meter dan tinggi 2 meter, karena angkanya bukan kelipatan 7, kita gunakan Pi sama dengan 3,14. Nah, mari kita masukkan ke rumus 3,14 dikali 1 pangkat 2 dikali 2. Nah, sehingga hasilnya adalah 6,28 meter kubik. Jadi, kapasitas maksimal tandon ini adalah 6,28 unit volume. Teman-teman, mari kita bandingkan beberapa benda yang sering kita lihat. Yang pertama, ada kaleng susu kecil dengan jari-jari 5 cm. Volumenya hanya sekitar 785 cm per kubik. Lalu ada ember cat berisi yang kapasitasnya melonjak jadi sekitar 18,480 cm per kubik. Dan yang paling besar adalah
drum standar industri yang volumenya mencapai lebih dari 220.000 cm per kubik. Nah, perhatikan bagaimana sedikit saja perubahan pada jari-jari dan tinggi bisa membuat perbedaan besar pada daya tampungnya. Nah, sekarang saatnya kalian menjadi peneliti di rumah masing-masing. Tugas kalian adalah melakukan observasi. Carilah 3 wadah berbentuk tabung, misalnya kaleng sarden, ember, atau toples kerupuk. Nah, gunakan penggaris untuk mengukur diameter, lalu bagi 2 untuk dapat jari-jarinya. Dan jangan lupa ukur tingginya. Setelah itu, lakukan perhitungan volume di buku untuk menggunakan rumus yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.